Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ya rabbal alamin. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa kita yang hadir, kemudian Bapak Ketua BPD beserta anggota, kemudian seluruh tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para asatidzah, kemudian imam masjid sedesa Rambah Utama, kemudian Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian anak-anak kita yang alhamdulillah hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, kesempatan dan kesehatan, nikmat iman Islam, sehingga pada subuh hari ini kita sudah berada pada tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah. Jadi kalau kita menghitung hari Pak Bu, lebih kurang sekitar 47 hari lagi insyaallah, maka Ramadan akan menjumpai kita insyaallah. Makanya doa yang diajarkan Rasul ketika Rajab ini sudah masuk, Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, lalu sampaikan usia kami kepada Ramadan. Amin. Apa-apa mengaminkan, ibu di belakang cuek gitu. Kebetulan suami kami namanya Rajab Ustaz, jadi kan jadi jemaah sekalian, hadis tentang doa itu kata ulama kita hadisnya dhaif. Tapi kata Imam Nawawi, tapi bukan yang ceramah Pak. Kata Imam Nawawi, walaupun hadis tentang doa Allahumma barik lana fi Rajab itu hadis yang dhaif, tapi bisa kita amalkan. Kenapa? Karena doa itu tidak bicara masalah halal dan haram, tidak bicara masalah akidah, tidak bicara masalah ibadah mahdhur. Maka bacalah doa itu yang pertama selepas kita melaksanakan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan nanti Allah berkahi kita sampai kepada Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan di akhirat nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini judul kajian kita yaitu bagaimana cara kita menyikapi terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam agama kita ini, atau yang disebut dengan istilah khilafiyah. Karena jamaah sekalian, hari ini awak saksikan di media sosial atau sosial media, kita menyaksikan hari ini banyak di antara para asatiz kita, mereka kadang-kadang berdebat Pak, saling menyalahkan. Ustadz ini menyalahkan ustadz ini, lalu dikontak selesai ini, saling mengeluarkan pendapat, dan tidak tertutup kemungkinan mereka saling menyalahkan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan. Auzubillah. Jadi kalau seandainya ustaz saya sudah bertengkar Pak, kalau seandainya ustaz saya sudah saling menyalahkan, saling membid'ahkan, apalagi jamaahnya Pak? Itu kan? Apalagi jemaahnya. Maka pada subuh hari ini berbagai ini
kita ingin sedikit mengkaji bagaimana sikap kita, sikap yang terbaik yang mesti kita kedepankan ketika kita menghadapi permasalahan khilafiyah. Khalafa yakhlifu khilafan, yaitu perbedaan pendapat dalam agama. Ulama kita berbeda pendapat, jamaah sekalian. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menengok sejarah, ternyata khilafiyah ini Pak Bu sudah terjadi berabad-abad lamanya. Mulai dari zaman Rasulullah turun ke zaman sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada imam empat mazhab. Ini khilafiyah ini sudah ada. Apakah di zaman Nabi Muhammad itu ada khilafiyah? Ustaz, ada. Apa contohnya? Contohnya Pak Bu, ketika Nabi mengutus pasukan untuk berangkat ke satu kampung namanya Bani Quraisyah, disiapkan Nabi pasukan berangkat ke Bani Quraisyah. Bani Quraisyah itu adalah salah satu sekte kaum Yahudi. Nabi siapkan pasukan. Lalu sebelum pasukan ini berangkat, maka Nabi berpesan. Apa pesan Nabi kepada sahabat? La yusalliyanna ahadul asar, kata Nabi. Tidak ada satupun di antara kalian, kata Nabi, yang melaksanakan salat asar illa fi Bani Quraisyah, kecuali di Bani Quraisyah. Jadi Nabi berpesan, nanti salatnya di Bani Quraisyah. Nah, berangkatlah kata Rasulullah. Maka sahabat berangkat. Ketika waktu asar masuk, terus para sahabat berjalan. Kenapa Ustaz? Karena ingat pesan Rasulullah, nanti salatnya di Bani Quraisyah. Terus mereka berjalan. Nah, timbul masalah ketika waktu asar mau habis Pak Bu. Timbul perdebatan, timbul khilafiyah antara para sahabat. Kalau seandainya perjalanan terus dilanjutkan, khawatir nanti ketika sampai di Bani Quraisyah waktu asar habis. Kalau waktu asar habis berarti kita sholat di luar waktunya, kata sebagian sahabat. Kata sahabat yang lain, kita ingat pesan Nabi. Nabi mengatakan nanti sholat asarnya di Bani Quraisyah. Akhirnya jamaah sekalian, para sahabat berbeda pendapat, mereka khilaf. Sebagian mereka melaksanakan sholat di Bani Quraisyah. Kenapa Ustaz? Ingat pesan Nabi, la yusalliyanna ahadul asar illa fi Bani Quraisyah. Sebagian sahabat mereka sholat di perjalanan. Kenapa Ustaz? Karena ingat ayat Al-Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya waktu salat orang mukmin itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berbeda pendapat. Akhirnya sebagian sholat di perjalanan, sebagian mereka sholat di Bani Quraisyah. Tapi ketika dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami dalam perjalanan kami berbeda pendapat ya Rasulullah. Sebagian sholat di perjalanan, sebagian sholat di Bani Quraisyah. Apakah Nabi membetulkan salah satu pendapat sahabat lalu menyalahkan satu pendapat? Ternyata Rasulullah itu orang yang arif. Nabi tidak menyalahkan kedua pendapat sahabatnya. Yang sholat di Bani Quraisyah Nabi benarkan karena mereka memahami hadis Nabi secara tekstual. Sementara sahabat Nabi yang sholat di perjalanan, maka dibenarkan juga karena dia memahami hadis Nabi secara kontekstual. Artinya jamaah sekalian, masalah khilafiyah ini sudah ada di zaman Rasulullah. Lalu Nabi pun meninggal Pak. Rasulullah meninggal hari Senin, kemudian baru dikuburkan di malam Rabu Pak. Kenapa terlambat Ustaz? Karena para sahabat Nabi berdebat. Apa yang mereka debatkan? Siapa yang menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin? Tapi bukan sebagai Rasul, karena setelah Nabi meninggal, setelah Rasulullah itu diutus oleh Allah, la nabiyya ba'da. Tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Walaupun di zaman sekarang Pak Bu ada juga orang-orang yang ngaku sebagai Nabi. Di Indonesia ini paling banyak orang yang ngaku sebagai Nabi Bu. Dulu ada namanya Ahmad Musaddiq, pakai Hawaii ngaku sebagai Nabi, ya kan? Ada namanya Ella Edet nih Bu, perempuan ngaku dapat wahyu dari Jibril, tapi sudah meninggal beberapa 10 bulan yang lalu Bu. Kalau kemarin dia ngaku dapat wahyu dari Jibril, sekarang memang sudah berjumpa dengan Munkar Nakir deh Bu. Nah, kan? Ngaku sebagai Nabi. Di Jawa Timur kemarin ada seorang laki-laki namanya Cecep Ibu, Cecep namanya, ngaku sebagai Nabi. Jadi kalau sempat nama Nabi kita Cecep itu selalu agak lucu. Allahumma sholli ala sayyidina Cecep, itu kan lucu. Nah,
ngaku sebagai nabi Pak. Tapi dalam akidah kita meyakini bahwasanya setelah Rasulullah diutus la nabiyya ba'da. Rasulullah itu khatamul anbiya, penutup seluruh nabi. Banyak. Jadi jamaah sekalian, sahabat mereka berdebat, siapa yang menggantikan posisi Nabi sebagai khalifah, sebagai pengganti? Maka mereka berdebat. Orang-orang Ansar mengaku kami yang paling berhak. Kenapa? Karena kamilah orang yang membantu dakwah Nabi. Kata orang-orang Muhajirin yang pindah ke kota Madinah, kamilah yang paling berhak. Kenapa? 13 tahun kami berdakwah di kota Mekah, kami diintimidasi, kami disiksa, bahkan kami dibunuh, maka kami adalah orang yang mendampingi Rasulullah. Kata orang-orang Bani Hashim, keluarga Rasulullah, kami yang paling pantas menggantikan posisi Rasulullah. Kenapa? Kami adalah keturunan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berargumentasi masing-masing, maka ditunjuklah sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Khalifah artinya pengganti. Rasyidin artinya orang yang mendapatkan petunjuk Pak Bu. Ini mereka berbeda pendapat. Masuk zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, sampailah di masa zaman imam 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Imam Nawawi agak belakangan itu Pak. Ini kan Imam Nawawi 767 Hijriah meninggal Imam Nawawi. Ya. Sama sekali ya, berbeda. Lalu pertanyaan Ustaz, kenapa ulama kita bisa berbeda pendapat Ustaz? Pertama alasannya karena mereka berbeda ketika memahami Al-Quran. Al-Quran ini jamaah sekalian, 6.000 sekian ayat ini, ada ayatnya yang sudah qat'i, dia, sudah pasti pemahamannya. Ada yang zonni, ada ayat Al-Quran ini yang mutasyabihat, masih samar-samar, ada yang sudah muhkam, dia sudah pasti dia. Sehingga ketika ulama kita memahami ayat yang mutasyabihat, maka mereka berbeda pendapat. Apa contohnya Ustaz? Contoh Pak Bu, hari ini yang paling viral, yang paling hangat hari ini, ketika bicara ada satu pertanyaan, Ainallah, di mana Allah? Ibu kalau saya tanya di belakang, di mana Allah Ibu? Di mana Allah Ibu? Bingung Ibu kan? Bingung. Allah itu katanya di mana-mana Ustaz. Jadi ketika ada pertanyaan, Ainallah, di mana Allah? Kelompok yang pertama mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di arsy. Lalu dibantu oleh hadis Nabi. Apa kata Nabi ketika Nabi bertanya kepada seorang budak hitam? Nabi bertanya, "Aina Allah?" Kata Rasulullah. Kata budak hitam ini, "Fis sama." Allah itu di langit. Apa kata Nabi? Merdekakan budak ini, fa innaha mu'minah, karena dia adalah seorang mukminah. Kata kelompok yang pertama, Allah itu istiwa di arsy. Kata kelompok yang kedua, jamaah sekalian, ketika ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata kelompok yang kedua, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Allah itu dekat. Hai Muhammad, kata Allah, ketika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat kepada mereka, kata Allah. Jadi ini maka ini saling menyuarakan dalil, menyampaikan dalil, apakah itu Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kelompok yang kedua mengkonter pemahaman kelompok yang pertama, membantah, maksudnya kalau seandainya Allah itu berada di aras, berarti Allah itu sama dengan makhluk. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai', kata Allah. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kata kelompok yang kedua membantah pemahaman kelompok yang pertama, Pak. Ya. Lalu kata kelompok yang pertama membantah kelompok yang kedua, yang dimaksud dengan fa inni qarib itu Allah dekat adalah ilmunya Allah. Karena ilmu Allah itu meliputi seluruh alam semesta ini. Kata kelompok yang kedua. Yang pertama membantah pemahaman kelompok yang kedua. Kata kelompok yang kedua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Lalu kata kelompok pertama, ketika Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, kemana Rasulullah itu Mi'rajnya? Ke atas langit, Pak. Berarti kata orang-orang yang kelompok pertama, Allah itu di langit. Dibantah oleh kelompok yang kedua.
Kalau seandainya Allah itu di langit, bagaimana dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berjumpa dengan Allah di Palestina? Inni zahibun ila rabbi, kata Ibrahim, saya ingin pergi menjumpai Tuhanku di Palestina. Apakah Allah tersebut di Palestina? Ya tidak. Ketika Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina, mendapatkan wahyu, apakah Allah tersebut di Bukit Tursina? Ya tidak juga, kata kelompok yang kedua. Ini saling berdebat jamaah sekalian. Baru satu pertanyaan, ainallah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu pada subuh ini saya sampaikan, kita tidak perlu perdebatkan itu. Yang jelas kita yakin Allah itu ada, lalu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini saling menyampaikan dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu masalah akidah Pak Bu. Ini masalah, tapi mereka itu berbeda pendapat masalah furu'iyahnya saja. Masalah usulnya, pokoknya mereka tidak berbeda pendapat. Itu masalah akidah. Contoh yang lain Pak Bu. Kenapa mereka berbeda tadi? Karena berbeda memahami Al-Quran. Yang kedua, apa alasan mereka berbeda Ustaz? Berbeda ketika memahami masalah hadis Rasul. Sebagian mengatakan hadis ini sahih, sebagian mengatakan hadis ini tidak sahih. Apa contohnya Ustaz? Contoh tadi ketika kita sholat subuh Pak, setelah rakaat yang kedua, Sami Allahu liman hamidah, maka imam pun angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadai, wa afina fiman afai, wa tawallana fiman tawallai. Kunut subuh. Sebagian jamaah kunut subuh Pak, sebagian tidak kunut subuh. Imam 4 mazhab Pak Bu, Hanafi, Hambali yang paling kecil tidak pakai kunut subuh. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal dia berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Maliki mereka tidak pakai kunut subuh Pak. Padahal Imam Syafi'i belajarnya kepada Imam Maliki. Mereka bisa berbeda pendapat. Mereka ini pakai kunut dua-duanya. Maliki, Syafi'i pakai kunut, cuma bedanya waktu membacanya. Mazhab Maliki baca kunut subuh kapan Ustaz? Sebelum dia ruku. Setelah membaca ayat, di situ baca kunut subuhnya. Tapi mazhab Syafi'i kunut subuhnya Sami Allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadai. Itu mazhab Syafi'i. Mereka bisa berbeda pendapat yang sembilan. Kenapa bisa berbeda pendapat? Berbeda pendapat karena mereka berbeda memahami hadis Nabi. Ada hadis Nabi mengatakan, Bapak Ibu yang pakai kunut subuh, lanjutkan saja. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya hadis Nabi Pak. Apa punya dalilnya? Dalilnya hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas itu Pak Bu, beliau tinggal di rumah Nabi 10 tahun. Apa kata Anas bin Malik? Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Nabi Muhammad itu biasa kunut subuh sampai beliau wafat. Jadi ulama yang memakai kunut subuh dia mensahihkan hadis ini. Tapi bagi orang yang tidak pakai kunut subuh, dia mengatakan hadis tentang kunut subuh itu hadisnya dhaif. Jadi mereka berbeda ketika memahami tentang satu hadis, sehingga berbeda dalam hal istimbat hukumnya jamaahku sekalian. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, silakan yang nak kunut subuh silakan, yang tidak pakai kunut pun silakan. Yang pakai kunut subuh kata Imam Al-Baihaqi sah, yang tidak pakai kunut subuh pun baik, asalkan melaksanakan sholat subuh. Nah, itu bukan yang salah itu yang tidak melaksanakan sholat subuh. Jadi yang kita berdebat antara yang tidak pakai kunut dengan yang pakai kunut, berdebat antara orang Muhammadiyah dengan orang NU. Makanya kata Kiai Haji Hasyim Muzadi Pak, Kiai Haji Hasyim Muzadi orang NU tulen. Kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, berdebatlah suatu malam orang Muhammadiyah dengan orang NU. Kata orang Muhammadiyah kunut subuh tidak disunahkan. Kata orang NU disunahkan. Kata orang Muhammadiyah tidak ada dalilnya. Kata orang NU ada dalilnya. Kata orang Muhammadiyah kalaupun ada dalilnya tidak sahih. Kata orang Muhammadiyah berdebat sampai tengah malam, jam 3 malam. Besok subuh kedua-dua yang berdebat tidak pakai kunut subuh. Kenapa Ustaz? Karena dua-dua yang tidak sholat subuh karena bangun kesiangan. Kan? Ikut kata Haji Muzadi. Nah, kan? Gara-gara kunut subuh jamaahku sekalian. Nah, ya. Para jamaahku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tengok dalam mazhab itu jamaah sekalian, justru mereka
berbeda itu bukan antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Kalau anak bapak ibu kuliah di Fakultas Syariah, ya, ada satu jurusan namanya perbandingan mazhab, Pak. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Syafi'i. Ini mereka berbeda pendapat. Ya, ternyata dalam sekalian, ulama itu tidak hanya berbeda satu mazhab dengan mazhab yang lain, Pak. Ya, justru kadang-kadang mereka berbeda pendapat dalam satu mazhab. Bisa jadi, Pak. Apa contohnya, Ustaz? Setelah Bapak Ibu baca kunut subuh, Allahumma hdina biman hadai, wa afina biman afai, wa tawallana biman tawallai. Setelah itu baca selawat di akhir. Nah, setelah itu muncul pertanyaan, Ustaz, apakah setelah kami baca kunut subuh itu mestikah tangan diusapkan ke muka atau langsung sujud, Ustaz? Maka dalam hal ini mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya setelah kita kunut subuh maka tangan diusapkan ke muka. Sebagian mengatakan tidak perlu diusap. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tidak mengusap tangan sah, yang mengusap tangan ke muka setelah kunut subuh pun sah. Jadi nak usapkan silakan, mau diusapkan silakan, asal jangan diusapkan ke muka kawan di samping, Pak. Tidak boleh itu, Pak. Kalau sampai rusak kamu itu bahaya itu kan? Itu kan rusakkan nasab itu kan? Kawan di samping dan rusakkan, Pak. Tapi kalau kawan ke muka suram itu masih dibolehkan. Ini ulama kita dalam mazhab Syafi'i berbeda-beda pendapat jamaah sekalian. Jadi jangan kita berdebat, jangan saling menyalahkan jamaah sekalian dalam hal contoh yang kunut subuh jamaah sekalian. Karena kunut subuh itu hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kunut subuh itu hukumnya sunat aba'ad. Sunat aba'ad itu apa, Ustaz? Kalau dia tertinggal maka mesti diganti dengan sujud sahwi. Dalam mazhab Syafi'i sunat aba'ad itu tiga. Pertama kunut subuh, yang kedua kunut ketika salat witir 15 Ramadan ke atas, Pak. Itu disebut namanya sunat aba'ad. Yang ketiga dalam mazhab Syafi'i yang disebut sunat itu adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Jadi kalau kita sholat Isya 2 rakaat tasyahud awal kan, kalau dia tertinggal maka tidak apa-apa. Karena hukumnya sunnah. Makanya kalau Bapak Ibu nanti kalau kita sholat di Masjid Al-Barakah, Pak Bu, sholat di sini, sholat Isya umpamanya. Ketika rakaat yang kedua selesai, tentu semestinya Pak Imam kan udah tasyahud awal, Pak kan? Cuman karena Pak Imam menghayal karena harga sahur sudah 3.000 ketika sholat, kemana? Ya kan? Langsung Pak Imam tadi togak, Pak. Paham langsung layu kan? Togak langsung, Pak. Togak. Rupanya tasyahud awal. Kata jamaah di belakang, subhanallah. Subhanallah. Kalau kami laki-laki, ibu subhanallah. Tapi kalau ibu di belakang nanti sholat jamaah di rumah dengan suaminya keliru, maka cara ibu mengingatkan adalah dengan cara bukan tepuk tangan, Pak. Apalagi tepuk muka, Pak ya. Nah, ini boleh, tapi menepuk bagian punggung kanan. Caranya, Bu ya. Nah, kalau seandainya mana tahu nanti ibu sholat di belakang suami ibu, lalu dia keliru ibu. Nah, tapi kalau kami laki-laki, ketika imam itu jamaah sekalian dia keliru, lupa, rakaat yang kedua langsung dia berdiri, lupa untuk tasyahud awal. Nah, kata jemaah di belakang, subhanallah, kata jemaah, subhanallah. Tapi karena Pak Imam ini sudah tegak lurus, Pak Bu, kalau dia sudah tegak lurus, Allahu Akbar, lurus, sudah melipat tangan, kata jemaah di belakang, subhanallah. Maka bagaimana sikap imam ini, Ustaz? Imam tetap berdiri, jangan turun ke bawah untuk tasyahud awal. Kenapa, Ustaz? Kalau dia turun untuk tasyahud awal, maka sholatnya batal. Kenapa, Ustaz? Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah, sementara berdiri masuk ke rakaat yang ketiga itu hukumnya wajib, Pak. Jadi kalau seandainya dia meninggal yang wajib gara-gara yang sunnah, maka dalam mazhab Syafi'i hukum salatnya batal. Jadi Pak Imam kalau lupa tasyahud awal langsung naik ke rakaat yang ketiga, sudah lurus, sudah melipat tangan, kata jemaah di belakang subhanallah, maka Pak Imam tetap melanjutkan ke rakaat yang ketiga. Jangan turun. Ya, cuma nanti sebelum salam diganti dengan sujud sahwi. Itu caranya, Pak. Tapi kasusnya pada rakaat yang pada tasyahud awal. Tapi kalau seandainya nanti kasusnya pada tasyahud akhir, ini mesti kita perhatikan. Tasyahud akhir itu termasuk kepada rukun. Ketika Pak Imam tadi
masuk rakaat yang keempat, sudah 4 rakaat Pak Bu, tetap dia lanjut rakaat yang kelima, karena dia yakin baru 3 rakaat. Kata jamaah di belakang sudah 4 rakaat, tetap Pak Imam naik ke atas. Ketika dikatakan oleh jamaah subhanallah, kata Pak Imam, kata makmum kan, Pak Imam tetap lanjut ke rakaat yang kelima. Nah, bagaimana sikap kita di belakang Pak Ustaz? Maka sikap makmum di belakang adalah tidak perlu ikut imam. Makmum di belakang duduk saja, namanya duduk intizar, namanya duduk istirahat, menunggu Pak Imam selesai rakaat yang kelima. Tapi tidak boleh salam Pak. Nanti ketika imam sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, kita pun salam. Lalu ingatkan Pak Imamnya, Pak Imam, tadi apa sholatnya 5 rakaat Pak? Itu hukumnya bid'ah Pak, 5 rakaat. Oh iya betul, iya. Maka apa Pak Imam? Maka Pak Imam sujud sahwi karena kelebihan rakaat. Kalau kelebihan rakaat. Tapi kalau seandainya imam ini ketika rakaat yang ketiga sholat isya umpamanya langsung dia duduk Pak Bu. Kita ingatkan subhanallah, tapi karena Pak Imam yakin sudah 4 rakaat, tapi kata makmum baru 3 rakaat, bagaimana sikap makmum di belakang? Apakah berdiri atau ikut imam? Maka sikap kita di belakang adalah kita tetap ikut imam. Ketika imam salam, kita pun salam. Kita ingatkan Pak Imam, kita isyanya baru 3 rakaat Pak Imam. Ya, lalu lakukan apa? Dia berdiri lagi memimpin menambah 1 rakaat. Tapi nanti ketika sebelum salam, maka diganti dengan sujud sahwi Pak. Ya, sujud sahwi itu bagaimana caranya Ustaz? Caranya innaka hamidum majid. Kita pun sujud. Dibaca subhana man la yanamu wala yasku. Duduk lagi Pak Bu. Lalu setelah itu sujud lagi subhana man la yanamu wala yasku. Ya. Kalau nggak hafal Ustaz, baca tasbih yang biasa kita baca. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau nggak hafal juga Ustaz, nggak hafal juga subhanallah. Paham itu kan? Ya. Kalau ibu tak hafal, datang ke pasir pengaraya, nanti saya ajarkan di rumah besok. Nggak hafal juga Ustaz. Oleh karena itu yang disuruh itu sujudnya. Bacaan tasbihnya hukumnya sunnah. Setelah kita sujud, duduk, sujud lagi subhanallah la yanamu wa la yasku, kita duduk baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah jamaah sekalian. Jadi dalam mazhab Syafi'i sunat apa tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Qunut subuh itu hukumnya sunnah jamaah sekalian. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masalah khilafiyah. Qunut subuh khilafiyah. Ya, tentang ulama. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena berbeda ketika melihat apakah hadisnya sahih atau tidak sahih jamaah sekalian. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersingkat Bapak. Lalu bagaimana sikap kita Ustaz ketika menghadapi permasalahan khilafiyah ini? Yang pertama adalah kita mesti saling tenggang dalam menghadapi masalah khilafiyah ini Pak. Karena ketika terjadi satu masalah, ada satu persoalan Pak. Lalu ulama kita berijtihad, mereka berijtihad, mereka dipastikan akan mengembalikan ijtihad itu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, kata Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, pemimpin antara kalian, kata Allah. Fa in tanazaktum fi syai'in farudduhu ila Allah, kata Allah. Ketika kita berbeda dalam satu masalah, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kita di zaman dulu berijtihad, tetap mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi ketika ada 3 pendapat, ada satu masalah Pak, lalu ulama kita berijtihad 1, 2, 3, 4. Lalu ketika Bapak Ibu mengambil satu pendapat ini, maka jangan sampai kita mengatakan pendapat selain dari pendapat ini Ustaz, itu mereka berijtihad tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu adalah sikap yang tidak benar. Kita ambil pendapat ini, lalu kita menghormati pendapat-pendapat yang lain jamaah sekalian. Karena mereka juga berijtihad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, itu caranya. Makanya ketika Imam Malik jamaah sekalian, Imam penerima mazhab Maliki. Dia lahir di Madinah, hidup di Madinah, kemudian tinggal di Madinah, mati di Madinah Pak. Ketika suatu hari dipanggil oleh Khalifah Ja'far al-Mansur ke istana, apa kata Khalifah Ja'far al-Mansur?
wahai Imam Malik, saya ingin menjadikan kitab hadismu yang berjudul Al-Muwatta sebagai referensi untuk menyatukan umat ini. Apa kata Imam Malik? Ya Amirul Mukminin, la taf'al, kata Imam Malik, jangan kau lakukan itu. Kenapa? Karena umat ini mereka mendengarkan riwayat, mendengarkan hadis, mereka berpendapat sehingga akan timbul berbeda pendapat di antara umat ini. Jadi jangan jadikan kitabku sebagai pemersatu umat. Kenapa? Karena Imam Malik yakin bahwasanya dalam Islam ini ada perbedaan pendapat jamaah sekalian. Jadi ketika kita mengambil pendapat ini, jangan kita menafikan pendapat-pendapat yang lain jamaah sekalian. Kita saling tegang rasa. Makanya kata Rasul Ridho jamaah sekalian, ungkapan yang sering kita dengarkan apa Ustaz? Nata'awan fima tafaqna alaihi, kata ulama kita. Dalam hal yang kita sepakati, kita telah menolong Pak. Wa yahzuru ba'duna ba'dha bima talaqna fi. Tapi dalam hal yang tidak kita sepakati, maka kita saling tenggang rasa. Supaya jadi kita saling menghormati jamaah sekalian. Makanya ketika Imam Syafi'i datang, Imam Syafi'i ke Basrah Irak Pak. Irak itu kebanyakan mazhabnya Hanafi. Ketika Imam Syafi'i datang ke kampungnya Imam Hanafi, lalu murid-murid Imam Hanafi melihat subuh hari seperti ini, maka murid-murid Imam Hanafi melihat ada ulama besar namanya Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pun didaulat menjadi imam salat subuh Pak. Imam Syafi'i pakai kunut subuh, tapi ketika menjadi imam di kampung Imam Hanafi, maka setelah rakaat yang kedua, sami Allahu liman hamidah, Imam Syafi'i tidak pakai kunut Pak. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Padahal aslinya pakai kunut subuh, tapi ketika dia salat di kampung Imam Hanafi, dia tidak pakai kunut subuh. Padahal Imam Hanafi sudah meninggal dunia Pak. Sudah meninggal dunia karena Imam Hanafi Syafi'i tidak sezaman mereka. Konon kabarnya di tahun di mana Imam Hanafi meninggal dunia, di tahun itu juga Imam Syafi'i diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sezaman, tapi karena Imam Syafi'i salat di kampungnya Imam Hanafi, maka dia tidak pakai kunut karena menghormati ulama besar bernama Imam Hanafi. Jadi kalau seandainya kita bisa saling menghormati Pak Bu, maka insya Allah tidak akan terjadi pertengkaran insya Allah di antara kita jamaah sekalian. Jadi kita saling menghormati. Makanya ketika Buya Hamka Pak Bu, Buya Hamka itu Muhammadiyah Tulen Pak, Muhammadiyah. Buya Hamka ketika diundang ke Jember, lalu ketika sampai di situ disuruh menjadi imam salat subuh. Maka Ibu Buya Hamka yang biasa tidak pakai kunut subuh, ketika didaulat menjadi imam salat subuh, maka beliau tetap mengangkat tangan membaca kunut subuh. Karena dia sadar yang hadir di situ adalah seluruhnya warga Nahdlatul Ulama, mereka bermazhab Syafi'i memakai kunut subuh. Buya Hamka. Ya cuman beda dengan pimpinan Muhammadiyah yang lain. Ada seorang pimpinan Muhammadiyah namanya Pak AR Pak, Abdul Razak Bahrudin namanya, dipanggil Pak AR. Ketika satu hari di bulan puasa Ramadan, dia diundang oleh Gus Dur pakai Tebu Ireng. Ketika malam datang, ketika ingin melaksanakan sholat tarawih, maka Gus Dur mempersilakan Pak AR untuk menjadi imam. Ya, maka Pak AR maju ke depan. Tapi sebelum sholat subuh didirikan, Pak AR bertanya kepada jamaah yang hadir, tentu NU semua kan? Kata Pak AR dengan lembutnya, malam ini kita tarawihnya cara Muhammadiyah 11 rakaat atau cara NU 23. Kata Pak AR. Maka seluruh jamaah itu menjawab cara NU 23 rakaat. Maka mulailah salat tarawih Pak. Pak AR ini orangnya lembut Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Biasanya NU ini bacanya kan Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu nafas Pak, 360 km per detik. Ya. Pak AR ketika jadi imam salat tarawih biasa, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ketika masuk rakaat yang ke-8, ternyata durasi sholat 8 rakaat ala Muhammadiyah itu lebih lama dibandingkan 23 rakaat cara NU. Maka habis 8 rakaat Pak AR kembali bertanya. Kata Pak AR, serius? Kata Pak AR kan, mau 20 atau 8 rakaat Pak AR? Kata orang NU menjawab semuanya, cara Muhammadiyah saja. Dalam rakaat. Ya, akhirnya jamaahku sekalian, Pak AR menutup dengan sholat witir 3 rakaat.
Habis sholat, Gus Dur naik ke atas mimbar, Pak. Apa kata Gus Dur? Kata Gus Dur, inilah pertama kali sejarahnya warga Nahdlatul Ulama di kandang Nahdlatul Ulama di Muhammadiyahkan secara massal oleh satu orang tokoh Muhammadiyah. Kan? Jadi artinya Pak, toleransi Pak jemaah sekalian. Ya, jadi kalau di masjid kita nanti 23 silakan, mau 8 rakaat pun silakan. Pokoknya kita saling menghormati saja lah. Ya, mau zikir berjamaah silakan, mau sendiri pun silakan jemaah sekalian. Mau doa sendiri silakan, mau berjamaah pun silakan. Tak usah kita permasalahkan Pak Bu sekalian. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang doa sendiri punya dalil. Yang berdoa berjamaah pun punya dalil. Itu Pak Bu. Yang penting doa Pak Bu. Ya, doa. Yang doa sendiri apa dalilnya Ustaz? Doa sendiri dalilnya kata-kata mereka, kita ini punya hajat yang berbeda-beda. Ya. Kata yang dalil yang doa sendiri. Pak si A dengan Pak si B beda hajatnya. Kebetulan Pak si A ini kerjaannya jual es tontong Pak. Ya kan? Si B jual bakso di pasar Rama Utama. Tentu beda doanya Bu. Yang jual es tontong mintanya ya Allah, jangan turunkan hujan ya Allah. Ya kan? Mintanya kan? Kalau sempat turun hujan kan cair es tontongnya Pak. Ya kan? Yang jual bakso doanya apa Ustaz? Ya Allah, jangan apa? Turunkan hujan. Biar baksonya laris Pak. Beda Pak, beda hajatnya. Sehingga mereka doa sendiri jamaah sekalian. Jadi tak usah kita berdebat masalah mau doa sendiri, zikir berjamaah, maupun subuh atau yang lain. Itu yasin berjamaah silakan. Pokoknya kita dalam hal yang kita sepakati kita saling menolong. Dalam hal yang tidak kita sepakati maka kita saling tenggara rasa. Jadi saling menghormati jamaah sekalian. Karena kalau seandainya tidak saling menghormati, itulah yang terjadi di Pekanbaru tahun 1995 Pak. Hampir terjadi perang antara masyarakat umum dengan satu kelompok. Saya tidak sebutkan nama kelompoknya. Pokoknya hampir perang gara-gara kelompok yang ini membid'ahkan orang satu kampung karena baca Yasin ketika ada orang yang meninggal dunia. Hampir perang Pak. Hampir main pisau, main parang. Gara-gara masalah khilafiyah. Itu yang terjadi di akhir tahun kemarin di Lombok Pak. Satu pondok pesantren dibakar. Coba ya, nama pesantrennya As-Sunnah dibakar. Kenapa dibakar Ustaz? Gara-gara pengasuh pondoknya menyampaikan ceramah terkait masalah la tasuddur rihal, kata Nabi. Tidak boleh kita melakukan safar perjalanan jauh kecuali kepada 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, Nabawi, Masjidil Al-Aqsa. Tak boleh katanya. Jadi Bapak Ibu yang ingin ke Jawa nanti ziarah ke makam para wali itu tidak boleh kata mereka. Sampai-sampai Sang Ustaz mengatakan bahwasanya kuburan-kuburan para ulama di Lombok itu, mohon maaf ini katanya tai acok begitu kan, akhirnya menimbulkan masalah. Akhirnya satu pondok itu dibakar. Ini gara-gara kadang-kadang salah menyampaikan pemahaman hadis tentang la tasuddur hal itu. Jadi kita saling menghormati lah. Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua sikapnya bagaimana Ustaz? Ketika terjadi satu permasalahan khilafiyah, maka yang kita titik beratkan adalah mencari persamaannya. Coba ya. Ada khilafiyah berbeda pendapat, lalu kita cari titik persamaannya. Makanya ada kaidah usul mengatakan al-khuruju minal khilafi mustahab, kata ulama kita. Keluar dari khilafiyah itu lebih dianjurkan. Apa contohnya Ustaz? Contohnya Pak Bu, salah satu rukun wudhu itu adalah wamsahu bi ru'usikum. Coba ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum, masukkan. Wa aydiyakum ilal marafiq, sudah tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, maka sapu kepala. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, kadar menyapu kepala itu seberapa banyak Ustaz? Ulama kita berbeda pendapat Pak. Mazhab Syafi'i ketika berwudu maka ala kadarnya saja Bu Pak. Ambil. Maka banyak Bapak sedikit aja Pak. Pokoknya 3 helai cukup besar, 3 helai. Mazhab Syafi'i kan. Tapi mazhab Hanafi ketika wudu itu sepertiga Pak. Ketika masuk wamsahu. Mazhab Maliki seluruhnya mesti disapu. Makanya saya wudu, saya ambil pendapat mazhab Maliki. Ya, air diambil, sapu ke belakang, tarik ke depan, kemudian telunjuk masuk ke lubang telinga, jempol ibu itu membersihkan bagian telinga belakang. Itu cara keluar dari hilapnya.
Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam hal menyapu kepala itu kita ambil pendapat mazhab Maliki, maka menurut pendapat mazhab Syafi'i sah. Karena Syafi'i hanya sedikit saja. Sementara kita sapu seluruhnya bahkan sah mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi sepertiga sah juga. Kenapa? Karena kita melaksanakan kita sapu seluruhnya. Ya, jadi itu cara keluar dari khilafiyah tersebut. Jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, Bapak Ibu sekalian dengan Allah SWT, begini cara keluarnya. Ya, ada mazhab Syafi'i sedikit saja ibu sini. Ya, tapi nanti ibu di belakang jangan mentang-mentang mazhab Syafi'i hanya sedikit Ustaz iya, minimal 3 helai Ustaz iya. Karena ibu malas buka jilbab, ibu ambil rambut ibu yang paling ujung. Ya. Ibu siram di keran ibu. Sah Ustaz? Tidak sah. Tidak sah. Ya. Karena yang mesti disapu itu adalah rambut yang di atas kepala ibu. Ya, bukan rambut yang di ujung rambutnya. Beda dengan tahallul ketika nanti kita ibadah haji, motong itu boleh di ujung. Tapi kalau ketika wudhu maka mesti rambut yang di atas kepala ibu. Ya. Ya. Ini saya sampaikan subuh ini Bu ya. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf itu lebih diutamakan jamaah sekalian. Itu ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tenggang rasa saling menghormati di antara kita, lalu ketika terjadi perbedaan pendapat jamaah sekalian, maka kita mesti mencari titik persamaannya. Begitu yang diajarkan oleh ulama kita ketika kita menyikapi masalah khilafiyah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini saya sampaikan pada subuh yang mulia ini? Karena hari ini kita menyaksikan banyak terjadi perdebatan di antara para ulama kita, ustaz kita terkait masalah khilafiyah. Bahkan kadang-kadang tidak tertutup mungkin mereka saling menyalahkan, bahkan sampai saling menyesatkan Pak Bu. Maka pada subuh kita kaji agar kita yang tinggal di dalam utama ini khususnya bisa saling toleransi dalam hal masalah khilafiyah ini. Insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang saya sampaikan pada pengajian kita pada subuh berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan yang kita kaji bisa menjadi khazanah ilmu untuk kita bersama agar kita lebih saling toleransi dalam hal masalah perbedaan pendapat dalam agama kita. Insyaallah. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.